Yo, halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi selamat pagi nih ya teman-teman, hari Minggu ya. Kita bakalan bahas lagi atau saya akan ngebahas lagi tentang perkembangan terkini tentang pasar kripto dan terutama Bitcoin ya. Dan juga nanti saya akan bahas tentang cycle ya dari Bitcoin dominance ya, dominasi Bitcoin, terus harga Bitcoin sama kapan altcoin itu naik atau turun ya. Jadi bisa disimak untuk 3 hal ini. Oke, jadi langsung aja kita masih menunggu juga ya teman-teman dari hasil dari rapat G7 ini ya, pertemuan G7 ini yang mana selesai itu tanggal 13 Juni, yaitu hari ini tanggal 13 Juni. Ya mungkin nanti berita tentang kripto ya hasil dari pertemuan ini juga mungkin bakalan beredar mungkin ya ntar malam atau nanti subuh, baru nanti mungkin baru muncul beberapa beritanya ya, karena di G7 ini kan ngebahas soal perkembangan terkini di dunia ya, untuk perekonomian lah ya, untuk vaksin dan lain sebagainya juga ya. Tapi di situ juga ada kripto juga. Salah satunya Biden juga mau ngomong juga di situ ya tentang kripto ini bagaimana gitu kan. Kalau kita tahu juga dia itu sebelumnya mau ngasih regulasi untuk pajak ya kan teman-teman. Jadi itu yang harus kita tunggu juga. Nah, kemudian dari G7 itu juga intinya juga Biden ini akan menekan para pemimpin G7 untuk mengadopsi pendekatan terpadu untuk melawan pengaruh dari China yang meningkat ya, semakin meningkat nih ya pengaruh atau dominasi si China ini ya. Dia gerilya banget ya untuk ngembangin proyeknya dan lain sebagainya. Jadi pengaruhnya ini kuat banget. Nah, mereka ini ya ketakutan juga nih sama China. Jadi memang mereka itu ya bertentangan lah. Nah, jadi kayak dua kubu gitu teman-teman. Ya. Kemudian dari sini juga kita bisa baca juga teman-teman ya. Nah, dari sini ya, pertemuan G7 selesai pada hari Minggu. Nah, berarti hari ini ya. Setelah itu Biden akan melakukan perjalanan ke Brussels, di mana akan menghadiri pertemuan puncak NATO pada hari Senin. Di sana juga Amerika Serikat akan mengadvokasi strategi untuk melawan pengaruh global China ya. Jadi memang itu adalah beberapa intinya ya. Kemudian seorang pejabat pemerintahan Biden mengatakan KTT itu akan menandai pertama kalinya negara-negara NATO akan mengatasi tantangan keamanan dari China secara langsung dalam sebuah komike ya, komike. Tetapi Biden juga diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan yang sama di Brussels, sama seperti yang dihadapi di Inggris ya. Keengganan banyak negara Eropa untuk mempertaruhkan hubungan ekonomi mendalam mereka dengan Beijing ya, dengan cara langsung menghadapkan China atas tindakan memfitnahnya dan melakukan pelanggaran. Jadi memang beberapa negara ya maksudnya enggan gitu ya mempertaruhkan ya, misalkan ada yang kerjasama lah sama China ya, yang udah ini dan itu sama China. Jadi kalau kayak ngelawan China mereka agak enggan gitu ya, kayak aduh nanti ekonominya atau perdagangannya bakal terganggu gitu ya teman-teman. Jadi ya banyak juga negara yang pertimbangin matang-matang gitu ya. Namun kalau Biden ya emang bertentangan lah ya, yang kita tahu kan ya teman-teman, memang biasa mereka dua kubu nih, dua kubu yang berseberangan ya. Makanya si Biden ini getol banget gitu ya buat ini kita bisa baca juga mengadvokasi strategi untuk melawan pengaruh global China ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman untuk G7 ya, untuk info seputar kriptonya memang belum ada kabarnya juga, masih sama-sama wait and see dan menunggu ya si Biden ini ngomong apa lagi dan mereka ini istilahnya ngomong apa gitu ya dari hasil pertemuan mereka ini. Lalu juga kita lihat dari chart Bitcoinnya juga ya teman-teman ya. Ini tuh sudah mau yang namanya dead cross ya. Ini pakai time frame 4 jam ya untuk EMA 10 dan EMA 30-nya. Dan di sini juga kita bisa lihat juga di sini penurunan volume. Ya teman-teman, volumenya berkurang. Kalau kemarin itu sangat berbeda nih ya. Di sini ada lonjakan volume yang tinggi nih tuh. Ya, ada lonjakan volume yang tinggi makanya harganya bisa naik, dorongan volume ya. Tapi di sini kembali lagi dia menginjak nih supportnya di sekitar 35.000, diinjak kembali ya, teman-teman. Makanya ini masih wait and see ya. Kemarin malam memang ada kenaikan nih, ya, kenaikan dikit. Ya, cuman untuk keseluruhan dia masih bisa short ke bawah ke area mana sekitar 30.000, itu masih sangat mungkin. Dan kemungkinan terburuk kalau misalkan nanti dari hasil pertemuan G7 ini ya hasilnya buruk atau bagaimana lah sentimen negatif tentang kripto, ya bukannya nggak mungkin ya kalau misalkan dia short ke sekitar 20.000 sampai 23.000 area yang di hit ya teman-teman. Itu ya mungkin aja gitu ya teman-teman, kita masih wait and see untuk kabar beritanya ya. Kemudian banyak banget yang nanyain kapan altcoin itu pesta dan kapan altcoin itu turun ya. Jadi di sini kita bisa sama-sama belajar teman-teman ya dari mengerti ya Bitcoin dominance cycle-nya itu seperti apa. Jadi BTCD ini adalah Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin ya.
Kemudian ini BTC itu ya Bitcoin ya, koin Bitcoin. Alt ini ada altcoin ya, teman-teman. Kemudian kita bisa lihat nih, ini ada beberapa rumus ya. Jadi kalau misalkan Bitcoin dominansi itu naik ya, kemudian harga Bitcoinnya juga naik, ya cenderung altcoin itu mengalami penurunan. Ya itu memang cycle-nya dia gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat juga kemarin Bitcoin dominansi naik, Bitcoin naik kok altcoin kok perlahan turun. Kan banyak yang komen gitu kan di video saya, kok turun ya. Memang itulah teman-teman ya, cycle-nya seperti itu ya. Kemudian next, ini kalau misalkan Bitcoin dominansinya itu mengalami kenaikan, terus Bitcoin ini turun ya, altcoinnya ngedam. Ya, altcoin apapun yang kita pegang itu memang ngedam. Ya, mungkin ada beberapa koin yang mungkin bisa bertahan ya, yaitu ditahan atau ada yang ngejagain harganya lah, istilahnya cukong yang backup tuh ada juga ya beberapa koin ya. Tapi memang ini dam nih, ya tuh. Jadi crash fast, jadi cepet banget ngedamnya gitu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga ini ya, kalau Bitcoin dominance-nya itu naik, kemudian Bitcoinnya harganya ya sideways ya, stabil sideways ya. Jadi altcoin itu stabil juga, sideways juga teman-teman. Kemudian kalau Bitcoin dominance ini turun, kemudian harga Bitcoinnya itu naik. Nah, ini alt season ya, increase fast ya. Jadi harga altcoin itu naik pesat teman-teman di sini ya. Alt season atau yang biasa orang bilang, kapan alt season? Alt season. Nah, ini ada beberapa tandanya juga teman-teman ya. Next lagi kalau misalkan Bitcoin dominance-nya turun, kemudian harga Bitcoinnya turun, yaitu altcoinnya itu biasa cenderung stabil aja ya, sideways ya. Kemudian kalau Bitcoin dominasinya turun, kemudian harga Bitcoinnya itu stabil ya, atau sideways, stabil lah pokoknya. Nah ini harga altcoin itu naik secara perlahan ya, naik dikit-dikit gitu teman-teman ya. Kita bisa lihat kalau yang nanya Bitcoin dominasi itu bisa lihat di mana ya. Ini kita bisa lihat di ini teman-teman, di apa? Trading View ya. Trading View bisa di webnya juga bisa, atau di aplikasi download di HP juga bisa. Nah di sini ya, market cap BTC dominance ya. Nah, sekarang dia lagi, kemarin itu naik nih teman-teman. Naik ya. Di video kemarin juga saya udah jelasin. Kalau misalkan harga dari Bitcoin dominance ini turun atau sideways teman-teman ya. Kemudian dari harga Bitcoinnya sendiri naik secara perlahan, maka di situ kita bisa alt party atau ya alt season teman-teman ya. Jadi memang kita butuh yang namanya Bitcoin dominance itu turun sedikit ya, atau malah mengarah ke sideways, kemudian disusul dengan harga Bitcoin yang perlahan naik ya, harga Bitcoin ya, itu kita bisa namanya alt season ya. Altcoin yang kita pegang itu cenderung party, bisa naik 2 kali lipat sampai 4 kali lipat ya teman-teman ya. Jadi itu yang perlu kalian ketahui kalau misalkan yang belum tahu nih teman-teman, cara bacanya seperti apa. Jadi ini saya coba jelasin ya buat yang belum paham. Tapi kalau yang udah paham ya, mungkin ini bahasannya udah dasar banget gitu ya teman-teman, buat kalian-kalian yang memang sudah paham. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan ya, kapan altcoin ini naik, kapan altcoin ini cenderung turun ya, kapan alt season ya naiknya keras banget, dan kapan dia dump ya. Ini adalah beberapa hal yang bisa kita perhatikan ya. Di samping kalau koin itu punya fundamental bagus lah, punya backing yang kuat lah ya, tapi di sini adalah faktor yang bisa kita perhatikan ya, cenderung ke arah mana gitu ya. Pasar dari altcoin itu cenderung ke arah naik, turun, atau malah sideways gitu teman-teman ya. Jadi di sini yang perlu kalian tahu juga ya, kalau misalkan di sini kita bisa akumulasinya itu sideways, oh berarti semua altcoin nanti bakal sideways ya? Enggak juga, pasti ada beberapa altcoin yang masih bisa naik, itu pasti ada juga teman-teman, apalagi yang di pump gitu ya teman-teman. Nah kemudian di sini alt season ini cenderung banyak altcoin berterbangan ya teman-teman. Tapi nanti ada gak nih altcoin yang mungkin terbangnya dikit doang gitu ya, nggak seperti altcoin yang lain ya, naik misalkan contoh nih, ini contoh misalkan BNB nih, nanti waktu alt season naik keras, tapi nanti ada koin A, B, dan C ya naiknya dikit doang. Ada gak ya? Ada juga teman-teman gitu ya. Semua faktor itu masih ada juga ya teman-teman. Kemudian waktu ngedam nih ya, wah berarti semua altcoin ngedam. Mostly ya, kebanyakan, hampir semuanya itu bisa ngedam nih, di crash fast ya, secara cepat. Tapi ada nggak yang bisa bertahan? Ya walaupun turun tapi turunnya nggak dalam, ada aja gitu. Mungkin harganya dijaga sama bandarnya. Itu teman-teman ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga. Jadi nggak semerta-merta wah ini kalau stable berarti semuanya stable, kalau ngedam semuanya ngedam ya.
Tapi tetap aja ada ketahanan ya. Di sana ada ketahanan pasti ya teman-teman, untuk beberapa koin itu pasti ada. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk kita atau saya bisa bahas mengenai pasar kripto terkini ya. Untuk tanggal sekarang tanggal 13 kita masih wait and see dan menunggu kabar kripto dari pertemuan G7 ini ya. Apakah nanti dia bagus, biasa, atau malah ya nyebar food lagi ya mereka ini ya. Makanya saya infoin ke kalian dulu teman-teman ya. Tapi kita lihat dari indikatornya juga memang dia cenderung mungkin mengalami penurunan dan sideways ya teman-teman. Untuk saat-saat ini masih cenderung mengalami penurunan dan sideways sekitaran sini ya. Mungkin saya bisa tandain ya teman-teman, dia di sekitar sini nih. Nah, bisa bermain di sekitar sini, area sini. Area berapa itu? Sekitar 32 ribuan sampai sekitar 36-37 ribu dolar untuk si Bitcoin sendiri ya. Bisa bermain di area segitu ya teman-teman. Jadi itu aja untuk bahasan kali ini ya teman-teman. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.